seenaknya sendiri dia bicara, tetapi juga tidak bisa terjamah oleh hukum. Sepertinya seperti itu. Mulai dari mengatakan jin kafir, pada akhirnya Bapak Muhammad KC menjawab, Muhammad KC akhirnya menerima akibatnya, dan sementara UAS menjelaskan bahwa dia tidak perlu minta maaf. Wah, dikagumi nih sama beberapa ustadz yang lain. Ini luar biasa, nggak perlu minta maaf. Salah saya apa? Kalau saya menjelaskan eh, keilahian atau ketuhanan Tuhan kami atau dia mengajar tentang Tuhan dari sudut pandang dia. Karena di sudut pandang dia bahwa orang Kristen itu Allahnya tiga. Saya menjelaskan tentang Tuhan tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu di mata dia itu Tuhan yang tiga. Ini terulang lagi. Setelah itu ada juga yang mengatakan, saya temukan ya di sebuah artikel bahwa intinya loh kalau dibilang kafir kenapa orang Kristen marah gitu loh. Loh ya wajar kalau orang Kristen tentu akan mengampuni kamu UAS, tetapi kalau mereka ada yang tersinggung ya itu wajar karena kami itu percaya Tuhan. Nah sekarang kita fair ya UAS. Anda mengatakan kami kafir. Oke, apa acuan Anda? Definisi Anda apa? Oke, ambil dari bahasa Indonesia sajalah. Kalau dari bahasa Indonesia saja bahwa orang kafir itu orang yang tidak percaya Allah atau Tuhan dan rasul-rasulnya. Nah, saya juga punya Tuhan kami, dan ada rasul-rasul. Siapa yang nggak percaya dengan Tuhan kami adalah kafir. Jadi kamu adalah kafir di mata kami. Fair ya, fair. Mau lapor, ya saya menggunakan definisi yang sama, pakai mirror. Jadi saya menggunakan kaca itu untuk Anda gitu. Seperti itu ya, simpel saja. Nah, ini juga lagi-lagi UAS ini dan Indonesia seringkali saya katakan tidak fair. Bahkan kemarin di Hidayah Mu'alaf ya ada saya membahas mereka membahas tentang mantan bahagia mantan pendeta. Ya ternyata pendeta gadungan, wong sekolah teologi aja nggak lulus, ngaku-ngaku jadi pendeta, ngupas-ngupas ayat dan mereka pegang Alkitab, jelas-jelas Alkitab loh. Dibuka. Bagaimana kalau hari ini saya buka Al-Qur'an? Bagaimana? Oh enggak bisa, kami dakwah. Kalau kami ini mengupas-ngupas Alkitab bahkan menghina-hina itu adalah dakwah. Tetapi kalau kalian berani melakukan yang sama itu adalah penistaan. Enggak fair. Dalil lawan dengan dalil, bukan dalil lawan dengan lapor. Itu menunjukkan kecemenologia itu. Oke lah, enggak berlama-lama dengan itu. Kembali lagi saat ini UAS. Bahas UAS lagi. Jadi UAS itu luar biasa. Seolah-olah tidak terjamah. Tapi percayalah, kami itu punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan membahas soal ini. UAS lagi, UAS berulah lagi. Dia mengatakan ajaran Kristen itu rusak di tahun 325. Ketika saya ngelihat di Didit Yuli ya, di channelnya Didit Yuli, saya udah tebak tahun 325, 323 dan sebagainya, penjelasannya dia bagaikan seorang ahli sejarah. Saya tahu kok, ini UAS ini juga UAS yang bodoh dengan sejarah. Karena sama, mereka itu sama nelan mentah-mentah bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan ketika Konsili Nisia. Bahkan UAS mengatakan bahwa Konsili Nisia yang diperkasih oleh Konstantinopel itu menyatakan tiga Tuhan. Lihat itu kan udah ngawur itu. Saudara, sami'na wa ta'na itu sudah tidak relevan untuk dipakai, saudara. Karena hari-hari ini saya kasih tahu, dunia informasi pengetahuan itu hanya sejauh jempol. Jadi kalau ustadz-ustadzmu menjelaskan, langsung searching kebenarannya. Dan belajar itu harus jujur dengan sejarah. Kalau tidak nanti jangan sampai modalnya, yes beriman tuh pokoknya modalnya bodoh aja, percaya saja. Enggak. So itu di dalam kekristenan itu berat untuk mengajar di kekristenan. Karena ada perintah ujilah segala sesuatu. Termasuk pendetanya yang ngajarkan ini dia harus diuji, benar atau tidak. Ingat hanya sejauh jempol loh ya. Jadi ini pernyataannya jelas. Yuk kita pelajari bersama ya. Ada beberapa poin dan nanti ada rekan-rekan saya yang akan membahas hari ini. Jadi topik kita hari ini akan membahas secara santai saja, UAS berulah lagi, ajaran Kristen rusak di tahun 325 dan Muhammad membetulkannya. Wah, luar biasa ya. Saya tidak akan mengkritik Nabi Muhammad dan saya tidak akan menghina Nabi Muhammad karena tidak boleh. Tidak boleh ya. Tetapi kalau Tuhan kami dihina-hina ya boleh. Seolah-olah begitu ya.
Tetapi kita mengupas kebenaran dengan jujur dari sisi sejarah. Jadi fair ya saudara. Baik, kita tonton bersama terlebih dahulu. Sama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Oke, itu dulu. Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Itu masa konsili Nisea. Wah, memang oke, lanjut. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325. Pertama itu dulu ya, umat Islam, sedangkan sorry sebentar ya. Ya. Mati ya. 6 ya. Jadi semua sepakat ya, sedangkan UAS saja mengakui kok Islam lahir 575. Saya selalu ngomong antara 500, 600 sampai 700 tahun setelah Kristen. Jadi Kristen dulu baru Islam. Kita lanjut. Ke 571 maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Nah, jadi agama Kristen itu rusak hingga tahun 571 ketika Muhammad sudah mau hadir. Jadi di mata dia pokoknya rusak semua lah. Ajaran Isa, Musa dan lain sebagainya, Ibrahim rusak semua. Ajaran kekristenan rusak semua. Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Soal ini nanti saya minta bantuan dan saya mau bertanya kepada Syekh Abu Subi Al-Jamil yang sudah ada di backstage. Saya tidak tahu ceritanya dan bukan urusan saya, tetapi ya bagus untuk pengetahuan ya. Kenapa Siti Khadijah yang mengantar Muhammad itu turun ketika kedinginan, lalu ngapain gitu? Oke. Itu Kristen, tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Nah, jadi Kristennya Harakah bin Naufal itu rusak karena terkontaminasi dengan Trinitas. Ya, jadi nanti tolong dicatat nih poin-poinnya ini ya. Jadi pokoknya agama Kristen rusak di tahun 325 ya, sampai 570 itu 71 ketika Muhammad datang untuk membetulkannya. Tetapi itu rusak. Ada Kristen, ada agama siapa tadi, Musa, Ibrahim, rusak semua. Dan ada Kristen Harakah bin Naufal, itu Kristen yang terkontaminasi oleh Trinitas. Sementara Trinitas itu sampai sekarang bagi saya Abdul Somad itu memang tidak mengerti juga gitu loh. Dan ini menurut saya bahaya karena membelintir sejarah secara salah. Kita lanjut. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen, tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga. Nah, ini lagi. Jadi konsili Nisea tahun 325 karena rusak. Jadi ini tadi kalau dirunut sejarahnya bolak-balik saya bingung. Loh, ini gimana sih sejarahnya dari penjelasan sejarahnya dari Abdul Somad ini kayaknya tanpa catatan ya saudara. Kayaknya hebat gitu. Pentingnya saudara saat ini harus cek and recheck kembali saudara ya. Jadi malah mengatakan konsili Nisea itu menyatakan bahwa Allah itu tiga. Tuhannya orang Kristen itu tiga. Bukan main ya. Saya nggak ngerti kenapa dia kok nggak ngerti itu. Apakah nggak baca? Dia belajar di mana? Katanya di Maroko atau di mana ya, terserah loh. Tapi hasilnya seperti ini gitu.
Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Nah, kembali lagi, seperti halnya ketika dia di sebuah televisi waktu lalu ya, di televisi Metro TV atau TV mainstream. Saya tidak perlu minta maaf, apa salah saya? Saya sedang menjelaskan konsep, intinya begitu ya, konsep ketuhanan dari persepsi iman saya. Mana ada Tuhan tiga, saya yang menjelaskan tentang tidak benar Tuhan itu tiga, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia ngotot di situ itu. Dan Haraka bin Naufal itu siapa sebenarnya? Ternyata dia nggak ngerti atau dia memaksakan pembenaran ini bahwa Haraka bin Naufal itu terkontaminasi dengan Trinitas. Kalau menggunakan kata Trinitas, UAS, itu bukan seperti yang Anda jelaskan. Anda ini menyesatkan jemaat Anda loh. Umat Islam disesatkan oleh UAS. Tritunggal itu nggak begitu. Karena dia pikir, ya itu tadilah namanya pembenaran ya. Kita lanjut. Tidak lama. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen rusak. Yahudi rusak. Agama Ibrahim, agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak ini. Jadi pokoknya semuanya rusak. Semuanya rusak. Oke. Dia menyelamatkan dirinya sendiri pun gak bisa. Serius bang, kata siapa? Kata siapa Yesus gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri bang? Astaga bang. Siapa itu yang ngomong bang? Siapa? Ini bang, Alkitab kami katakan ya. Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Dia bangkit di antara orang mati bang ya. Jadi jelas ya, mencatat bahwa Yesus itu bangkit dari kematian bang ya. Jadi dia bisa menyelamatkan dirinya. Oke? Yang nggak berkuasa itu manusia yang diracun ya sama siapa tuh wanita Yahudi ya yang bernama Zainab, diracun, tapi dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gimana mau nyelamatin kamu bang? Ayo bang, salam sadar. Shalom, Tuhan berkati. Kenapa sih orang Kristen kalau agamanya dihina gak marah? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya.
say